Liburan, naik kereta api. Tut tut tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Sepenggal lirik lagu anak-anak ciptaan Ibu Sud dengan judul Naik Kereta Api memantik saya untuk mencari tahu tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia. Tahukah Anda, pembangunan jalur kereta api di Indonesia pertama kali bukan dilakukan oleh pemerintah pada mulanya. Pembangunan jalur kereta api pertama kali dilakukan di Indonesia dengan jalur Semarang, Solo, Jogja dilakukan oleh perusahaan swasta, yakni Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau dikenal dengan NISM. Selengkapnya bisa dilihat video sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bukan pemerintah yang membangun? Kondisi pemerintahan Hindia Belanda di negara Belanda sendiri masih mengalami krisis ekonomi pasca perang melawan Perancis. Dengan negara jajahan Hindia Belanda memfokuskan untuk mengeksploitasi lahan perkebunan untuk memulihkan perekonomian dan membayar hutang. Itu jawaban kenapa bukan pemerintah yang membangun. Kemudian, pasca NISM mengoperasionalkan jalur Semarang, Solo, Jogja, menuai keuntungan sehingga menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mulai ikut terlibat dalam bisnis perkeretaapian. Setelah sukses perusahaan swasta dalam operasional kereta api, kemudian pemerintah tertarik untuk terlibat dalam bisnis perkeretaapian tersebut. Lalu pada tahun 1871, tepatnya tanggal 7 November, pemerintahan Hindia Belanda mengajukan proposal pembangunan kereta api dengan jalur Batavia Buzorg ke Bandung, dari Jogja ke Cilacap, dan Pasuruan menghubungkan ke Jawa Tengah dengan cabang jalur Surabaya Malang. Di dalam internal pemerintahan Hindia Belanda terjadi perdebatan terkait usulan pembangunan jalur kereta api di Jawa. Ada yang berpendapat jalur kereta api di Jawa melintasi pesisir utara Jawa atau melewati jalur pedalaman. Usulan jalur di sepanjang pesisir utara untuk memangkas ongkos pembangunan yang dituju kawasan kota-kota pelabuhan. Terkait usulan jalur kereta api melewati kawasan pedalaman, mengingat area di Jawa di pedalaman merupakan kawasan perkebunan. Artinya hasil perkebunan yang berada atau yang berasal dari daerah pedalaman diangkut menggunakan kereta api ke area kota-kota pelabuhan. Pemilihan jalur-jalur tersebut bukan tanpa alasan. Misalnya, di Batavia terdapat pelabuhan dagang. Begitu pula yang terjadi di Cilacap. Kemudian di Surabaya dan Pasuruan juga kawasan yang sama-sama memiliki kawasan pelabuhan dagang. Artinya, tujuan pemerintah dalam membangun jalur kereta api untuk menghubungkan Pulau Jawa itu untuk kepentingan perekonomian Pulau Jawa sendiri. Dengan begitu, pada tanggal 6 April 1875, pengajuan tersebut diterima. Jalur kereta api di Jawa dibangun dengan menggunakan uang negara. Untuk jalur Surabaya Pasuruan selesai pada tanggal 16 Mei 1878. Kemudian jalur Pasuruan Malang selesai dibangun pada 20 Juli 1879. Jalur tersebut menggunakan lebar rel 1067 cm. Berbeda halnya dengan jalur yang dibangun oleh NISM dengan lintasan Semarang, Solo, Jogja dengan lebar 1435 cm. Untuk lebar jalur yang dibangun di Surabaya itu berdasarkan hasil peninjauan atau penelitian yang dilakukan oleh Kepala Insinyur J.A. Kohl dan N.H. Henker. Itu menggunakan lebar jalur yang umumnya digunakan di Eropa. Perbedaan penggunaan lebar rel dalam jalur kereta api di Indonesia itu dipengaruhi oleh kondisi geografi Jawa, di mana kawasan Pulau Jawa banyak memiliki dataran tinggi. Dengan begitu, maka lebar rel 1067 cm lebih cocok digunakan. Selain memangkas uang pembangunan, juga sesuai dengan lintasan-lintasan yang dilewati oleh jalur tersebut. Pasca dibangunnya jalur Surabaya Pasuruan Malang, kemudian dilanjutkan
jalur dari Mojokerto sampai ke Kertosono, kemudian Kertosono Blitar, dan Kertosono Madiun Solo. Dengan begitu, area Jawa Timur dengan Jawa Tengah perlahan mulai terhubung dengan adanya jalur tersebut. Di lain sisi, juga mempengaruhi mobilitas perekonomian Jawa dan juga mobilitas masyarakat untuk kepentingan perkebunan. Setelah itu, untuk jalur di Jawa Barat, yakni jalur Bogor, Cicalengka, Cilacap, itu sedang dibangun. Kita lihat dari Batavia mengarah ke Buitenzorg, kemudian ke arah Bandung, lalu kembali lagi ke Cilacap melewati Cicalengka. Area tersebut selain menghubungkan dua kota pelabuhan, juga melewati area-area perkebunan. Begitu juga yang terjadi dari Cilacap ke kawasan Jogja dengan dihubungkan jalur yang dibangun NISM ke area Semarang. Area Jogja waktu itu memiliki pusat perusahaan gula dan perkebunan tebu yang cukup luas. Begitu juga dengan jalur yang dilewati dari Cilacap ke Jogja melewati area Priangan yang menjadi penghasil kopi yang melimpah. Untuk area Surabaya sendiri sudah sejak lama memiliki pelabuhan dagang yang cukup besar, menghantarkan produk-produk dari kawasan pedalaman berupa produk perkebunan dipasarkan ke pasar yang lebih luas, pasar Amsterdam misalnya. Di lain sisi, pembangunan jalur kereta api di area pedalaman juga menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada waktu itu. Perusahaan perkebunan sangat terbantu dengan jalur yang dibangun oleh pemerintah. Tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membangun jalur rel kereta, tapi cukup dengan menyewa atau membayar ke pemerintah untuk kepentingan pengiriman hasil perkebunan mereka. Pemerintah Hindia Belanda mendapatkan keuntungan atas uang sewa tersebut. Perlahan, area pedalaman Jawa juga mulai terbuka. Dengan begitu, kondisi perekonomian di Jawa mulai bertumbuh secara perlahan, sehingga para pengusaha asing mulai ikut terlibat dalam pembukaan lahan perkebunan di Jawa. Lalu, dari manakah didatangkannya lokomotif gerbong dan juga para pekerja buruh tersebut? Di lain sisi, kereta api sempat mengalami masa senja pasca tahun 1965. Bagaimana ceritanya? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Saya Miftahul Khairiyah Hamdan Habibi, no dokumen, no history.